Shalom, kita berjumpa lagi di kesempatan yang baru ini di dalam ibadah kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus. Pada malam hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kolom yang akan dipimpin oleh Bapak Desko Kolomboy. Dalam persiapan, mari kita menyanyi Bapak Engkau Sungguh Baik. Kepada Kadim dipersilakan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Baiklah, ibadah kolom 1 pada malam hari ini kita akan mulaikan. Oleh sebab itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tabisan ibadah persekutuan jemaat kolom 1 Sobat Kristus ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Seringkali di dalam kehidupan kita banyak kesalahan atau dosa yang kita perbuat pada orang dekat kita, pada keluarga kita, atau pada teman yang ada di dekat kita, sahabat-sahabat kita. Oleh sebab itu kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan. Pada malam hari ini kami datang kepadamu Bapa
mengaku atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar kepada orang-orang terdekat kami, kepada istri, anak-anak kami, pada orang tua, kepada teman, sahabat yang seringkali kami lakukan ini secara sadar maupun tidak sadar. Engkau ampuni, Engkau pulihkan, supaya kami benar-benar dikuduskan oleh darah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mempunyai kehidupan ini. Terpuji namamu, karena Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum itu kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran dan kemuliaan-Mu. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Saat ini kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam di setiap hati kami, di tanah-tanah hati kami, dan itu boleh berbuah-buah lebat, berbuah-buah yang berkualitas untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu, karena hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu ini kecil di hadapan Bapa. Engkau yang terbesar, Engkau yang mulia, dan Engkau yang kudus. Terima kasih, kami siap membaca dan renungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang berjudul Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu
terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?' Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengata tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Terdapat dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12, di mana menceritakan tentang kisah seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di tengah situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan sekarang. Orang percaya selalu diingatkan untuk melihat campur tangan Tuhan untuk mengatasi realita hidup ini. Kita mengimani tentang Tuhan yang menyembuhkan. Ia pasti akan memulihkan umatnya dan dunia ciptaannya. Keyakinan iman ini harus berimplementasi dalam pelayanan gereja, baik secara pribadi maupun sebagai suatu persekutuan. Gereja tidak boleh diam diri, melainkan turut menghadapi realita yang menyakitkan ini, sambil menunggu semua akan pulih seperti sedia kala atau normal kembali. Gereja harus berpikir kreatif dan bertindak logis mengatasi situasi yang pelik di dalam tuntutan firman Tuhan, yaitu dengan mewujudkan pelayanan penyembuhan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini.
Itulah partisipasi aktif gereja dalam mengambil misi Kristus, yaitu pelayanan gereja yang menyembuhkan. Injil Markus adalah Injil yang paling dekat dengan kehidupan orang-orang pada waktu itu. Dan juga Injil Markus merupakan suatu Injil yang begitu pendek dan Injil yang paling tua. Penulis Injil ini banyak berkisah tentang mujizat dan penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Markus 2 ayat 1 sampai 12 menuturkan kisah penyembuhan Yesus terhadap orang lumpuh. Beberapa pemahaman teologis yang dapat dieksplorasi dalam perikop ini. Pertama, berita kedatangan Yesus ke Kapernaum tersiar dengan cepat yang membuat banyak orang berdatangan memenuhi rumah di mana Tuhan Yesus ada. Begitu banyak orang berkerumun di tempat itu sehingga tidak ada tempat lagi untuk orang mau lewat atau pintu terlalu sesak. Keadaan ini menunjukkan bahwa banyak orang membutuhkan kehadiran Yesus dan pengajarannya. Kedua, Kapernaum adalah kota nelayan yang penting yang terletak di utara Danau Galilea. Pada masa itu, kota ini merupakan pangkalan pasukan Roma yang bertugas mengawasi pelaksanaan pungut cukai. Penduduk Galilea adalah etnis campuran antara orang Yahudi dan penduduk yang ada di sekitarnya juga. Oleh orang Yahudi, Yudea, mereka dianggap tidak murni lagi atau najis dari sisi moral, fisik, dan agama. Akibatnya, kaum tersebut dipinggirkan dan dilarang untuk bergaul dengan mereka. 3. Justru penulis Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai Injil Markus pasal 9 ayat 50 lebih banyak menceritakan tentang pelayanan Yesus di Galilea. Stigma orang Yahudi terhadap orang Galilea dipulihkan oleh kedatangan Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Keempat, pemberitaan firman dengan penyembuhan orang lumpuh terjadi di sebuah rumah. Rumah yang dimaksud di sini adalah tempat di mana Yesus tinggal. Namun ada juga yang mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah Simon. Rumah di mana itu memiliki atap yang datar dengan tangga di sampingnya terbuat dari balok dan papan yang ditutupi tanah sehingga orang dengan mudah bisa naik ke atasnya. 5. Orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa orang itu tidak dapat lagi menggerakkan tubuhnya. Ia membutuhkan pertolongan orang lain. Mereka yang peduli atas kondisinya dan tidak ingin ini terus mengalami penderitaan. Oleh karena pintu rumah itu dipenuhi oleh banyak orang, mereka naik ke atap, membukanya dan menurunkannya tepat di depan Yesus. Tindakan ini bukanlah tindakan serampangan atau tindakan tak bertanggung jawab, tetapi tindakan dengan keyakinan iman bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan sakit penyakit tersebut. Suatu tindakan iman yang mendorong dan menggugah rasa kemanusiaan agar bersikap peduli terhadap orang yang menderita. Mereka percaya
percaya kalau orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus, ia pasti dapat berjalan lagi. Tindakan untuk saling membantu ini adalah mewujudkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus ini tidak menunjukkan bahwa sakit itu diabaikan atau diakibatkan oleh dosa orang itu. Hal ini pernah dinyatakan oleh murid-murid Yesus mengenai orang yang dilahirkan buta. Ia menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 1-3. Kendati ada juga kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh kesalahan atau pola hidup yang kurang sehat. Namun perkataan yang lebih menegaskan pada hal yang esensial bahwa Yesus memiliki otoritas atau kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Bukan pada pembenaran stigma bahwa orang sakit karena dosa. Semua manusia memang membutuhkan pengampunan dosa dan keselamatan daripada Yesus Kristus. Beberapa orang ahli Taurat yang juga duduk di situ berpikir dalam hati bahwa yang dilakukan Yesus itu menghujat Allah. Yesus segera mengetahui dalam hatinya apa yang dipikirkan mereka. Ia menjawab, cara berpikir mereka yang salah ini mengatakan supaya aku tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kepada ahli Taurat, Yesus mengajar mereka untuk berpikir yang benar bahwa ia berkuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus meyakini bahwa tindakan Tuhan Yesus yang membuat orang lumpuh berjalan dan dengan mandiri melakukan aktivitasnya membuat orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu takjub lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Mujizat yang dilakukan Yesus seharusnya menuntun orang untuk percaya dan takjub dan memuliakan Allah. Wabah virus corona telah mengakibatkan banyak orang di seluruh dunia mengalami sakit dan penderitaan. Tidak hanya fisik, tapi juga psikis, dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Orang tidak dapat lagi bersosialisasi dan berinteraksi. Tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelaparan, mengalami kelumpuhan usaha, kehilangan anggota keluarga, tidak dapat lagi beribadah bersama, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan kepada kita supaya tetap dekat, melekat kepada sumber kehidupan, melekat kepada Yesus, dan beriman kepada Yesus. Seperti seorang lumpuh ini, di mana orang-orang yang membawa dia beriman dan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong, satu-satunya sumber kehidupan yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu
melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, biar itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak COVID-19. Biar kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, lebih berharap dan bersandar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Biar kami tetap menjadi pemenang, biar kami tetap kuat di dalam Tuhan, melakukan apa yang benar, yang adil sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih kami juga boleh memberikan persembahan malam hari ini. Biar persembahan itu digunakan untuk guna kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Bapa pada malam hari ini, berkati mereka yang dalam keadaan lemah, keadaan sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang orang-orang yang dalam kelemahan maupun dalam penderitaan kesakitan. Tuhan yang melawati mereka. Kami berdoa juga Bapa akan pelayanan kolom 1 Sobat Kristus. Kau berkati dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu. Biar Tuhan berkati pelayanan ini tetap maju di dalam Tuhan, memberkati semua orang, dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Berkati juga untuk gereja kami Sobat Kristus. Kau berkati semua pelayan-pelayan yang ada. Kau berkati pendeta, ibu pendeta yang ada, biar diberikan kekuatan, kemampuan, dan sukacita iman terus melayani Engkau. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biar negara dan bangsa kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk selalu menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Biar Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, berkati gubernur, bupati, para camat. Kau berkati para lurah dan perangkat-perangkatnya Tuhan. Biar mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini pujian, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami agungkan Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat berdiri. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita akan menyembah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Amin. Ibadah pada malam hari ini kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada kita semua jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di ibadah kolom 1 di minggu yang akan datang.
Shalom, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.